Tidak usah bingung kamu itu. Dalam Al-Quran itu komplit. Mau ada corona, baca Quran. Baca Quran. Penangkal corona itu Quran. Loh, kamu ninggalin Quran kok tidak pernah baca Al-Quran kok. Mulai Ramadan kemarin sampai sekarang, coba introspeksi diri. Saya sudah hatam belum ya Al-Quran? Apa jangan-jangan belum hatam sama sekali, sampai Ramadan baru buka Al-Quran lagi? Loh, introspeksi diri. Kalau corona persiapan, tapi kalau buat Ramadan tidak ada persiapan, tidak ada. Nanti bulan Ramadan baca Qurannya saya tuh rutin, Kalau baca Al-Quran tuh saya hatam. Kapan? Ya bulan Ramadan. Itu ada Ramadan libur. Itu nak praine ngono baca Quran itu. Coba setelah Ramadan kemarin sampai sekarang, di luar Ramadan, sampai Ramadan ini, sampai Rejab ini, berapa kali hatam kamu Al-Quran? Apa belum sama sekali? Hatam? Atau setengah Qurannya belum dapat? Sepertiganya belum dapat? Oh, kebangetan ini. Kayak nggak perlu sama Al-Quran ini. Padahal semuanya sumbernya dalam Al-Quran. Kamu punya masalah, curhatnya lewat Al-Quran. Kamu bersyukur lewat Al-Quran. Kamu sabar lewat Al-Quran. Dapat kenikmatan lewat Al-Quran. Dapat musibah lewat Al-Quran. Datang wabah seperti ini lewat Al-Quran. Semuanya lewat Al-Quran. Kuncinya dalam Al-Quran. Dekati Al-Quran. Kemarin sudah disampaikan Nabi Muhammad kan, paling afdolnya ibadah umatku apa? Tilawatul Quran. Afdolul ibadati ummati tilawatul Quran. Nabi sudah menyampaikan paling afdol ibadah umatku adalah tilawatul Quran. Sudah Nabi menyatakan paling afdol ibadah umatku. Berarti paling top, paling hebat ini. Kok saya kok dikit ya amal yang paling afdol ini ya? Saya kok masih minim ya ibadah yang jenis yang paling afdol ini. Harusnya introspeksi diri. Apakah hal yang seperti ini, seperti corona dan lain sebagainya yang terjadi sekarang itu ada dalam Al-Quran? Al-Quran ini komplit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam Al-Quran berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Aku tidak sembrono sedikit pun, kecolongan sedikit pun, kurang sedikit pun daripada menyebutkan sesuatu yang ada ya. Itu semuanya ada dalam Al-Quran, gak kecolongan blas Allah. Kalau kita mungkin buat karya buku masih perlu revisi. Oh, ada kesalahan, direvisi. Oh, ini ada yang lebih bagus lagi katanya, kalimatnya. Kalau Al-Quran gak ada revisi. Kalau Al-Quran gak ada yang lebih bagus lagi, di atasnya lagi gak ada. Sudah yang paling atas sudah nggak perlu revisi. Kenapa? Paling indah, nggak ada salahnya, nggak ada kecolongan, nggak ada kesembronoan sama sekali, komplit semuanya 100%. Masalah dunia, masalah akhirat, semuanya ada di situ dalam Al-Quran. Apakah penangkal corona, Beb? Loh ya. Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman, "Wa nunazzilu minal kitabi ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan aku menurunkan Al-Quran ini, untuk apa toh? Shifaun. Pertama untuk obat. Penangkal, obat. Wa rahmah. Dan juga rahmat, kasih sayang untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Jadi bukan ente corona malah ente beli masker, ente pegang Quran. Gak bakal corona datangi. Oh, ki ahli Quran ya, seorang oramu. Ora gelem nek nyedaki ya. Minggir coronanya minggir. Damang. Dekati Al-Quran, baca Al-Quran, itu obat. Penangkal bagi semua penyakit itu. Apapun penyakitnya, Al-Quran. Dulu kalau ada para sahabat itu, kalau ada wanita yang hamil, yang susah melahirkan, baca Al-Quran. Baca Al-Fatihah. Ada yang sakit, baca Al-Fatihah. Baca ayat-ayat untuk kesembuhan. Baca Al-Quran, sembuh. Kenapa? Yakin. Makanya Nabi juga bersabda, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Surat Al-Fatihah tergantung niat orang yang baca. Kalau orangnya jomblo, pengen nikah, baca Al-Fatihah, niatnya biar cepat nikah, insya Allah sebab Al-Fatihah cepat nikah. Tapi ini rak yakin, apa ya toh? Gara-gara Al-Fatihah saya didekatkan sama jodoh saya, ya tidak nikah-nikah. Kenapa? Tidak ya. Orang sakit, kalau nggak pakai obat tuh nggak marem, nggak yakin gitu, harus pakai obat. Padahal dia dengan Al-Fatihah bisa sembuh.
Ini Al-Fatihah tok bisa sembuh. Dengan air doa bisa sembuh. Tanpa obat bisa. Berapa banyak dokter tidak nanganin, tapi pakai air doa nanganin. Pakai air Al-Quran nanganin. Pakai air khataman nanganin. Padahal dokter sudah angkat tangan. Oh, ini tidak bisa ya. Ini sudah diangkat tangan dokter ini sudah. Tapi dia datang ke seorang habib, seorang kiai, didoakan. Cuma dikasih air, didoakan begitu. Subhanallah, datang ke rumah sakit lagi. Ini dapat kan ini? Obat apa ini? Kaget. Itu kejadian bukan sekali 2 kali itu. Jutaan kali. Saya sendiri pribadi dapat model kayak gitu banyak. Tidak masuk akal. Oh, ini tidak mungkin hamil ini. Madul ini. Dokter. Tidak mungkin hamil ini. Siapa bilang tidak mungkin? Ente Tuhan. Dokter itu cuma sangkaan. Ilmunya cuma sangkaan. Ya enggak? Prasangka ilmunya dokter itu. Oh, berdasarkan ilmu medis begini. Tapi nggak bisa memastikan. Ilmu yang pasti cuma ilmunya Allah. Yang yakin itu cuma Allah. Yang pasti cuma Allah. Itu cuma prasangka aja. Prasangka aja. Nggak bisa memastikan. Oh, ini nggak bisa melahirkan. Mandul ini sudah ini. Datang ke seorang ulama yang ikhlas, yang dekat sama Allah. Didoakan pakai air doa ngeredok. Hamil. Dokternya gede-gede kok iso. Prasangkanya dia tuh salah. Bukan berarti salah ya, menurut medis mungkin seperti itu, tapi bukan memastikan. Tidak bakal punya anak, udah. Ini tidak bakal, tidak ada. Yang menyatakan tidak bakal apa bakal itu Allah. Kamu hanya prasangka, ilmu manusia itu hanya prasangka. Mau dokter, mau yang tidak dokter, siapapun, hanya prasangka aja. Makanya karena ilmunya manusia prasangka, mazhab ada 4. Nah kalau yakin ya ngapain 4? 1 aja. Ya enggak? Nanti menurutnya Imam Syafi'i, ini haram. Karena ini larangannya jelas. Menurut mazhab lain, udah. Ini makruh ini. Larangannya enggak begitu tegas ini. Ada beberapa sebab-sebab dalam usul fikih dan lain sebagainya. Oh ini nggak sampai ke haram ini derajatnya ini. Ini masih makruh ini. Boleh, cuman Allah nggak seneng. Paham ya? Jadi pas sampai berbeda. Oh ini halal. Kenapa? Karena begini. Yang satu bilang, udah. Ini misalnya, ini halal ini. Kenapa? Nggak ada dalil yang menyatakan haram. Oh ini halal ini. Mazhab lainnya menyatakan, dah ini haram. Kenapa? Kita tidak memakan sesuatu kecuali ini halal. Kenapa? Karena segala sesuatu asalnya hukumnya adalah mubah, boleh. Loh, punya dasar masing-masing gitu loh. Tapi nggak pasti. Bisa Imam Syafi'i, saya yang paling benar mazhabnya. Imam Abu Hanifah, saya yang paling benar mazhabnya. Imam Malik, saya yang paling benar mazhabnya. Nggak ada. Semua masih apa? Dhanni. Ijtihad itu sifatnya dhanni, sifatnya prasangka.